Sanhok. Ini dia match ke-7 kita Sanhok atau match kedua pada hari ini. Sanhok kedua dari keseluruhan rangkaian final qualifier dan kita akan melihat kembali ke-16 tim yang akan bertanding dan ini karena Sanhoknya cuma sekali jadi harusnya mereka akan maksimalkan dengan sangat baik ya. Akankah terjadi lagi beberapa pertemuan-pertemuan atau tidak kita lihat dan Onyx 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 emang kemarin juga mainnya kayak gitu sih, ada yang scraping di Hatin, ada yang scraping di seberang jembatan sebelah kanan. Ini mengingatkan gua dengan yang pernah dilakukan Bigetron pada masanya. Wow. Oh iya ya, pas mereka drop zone-nya di Hatden ya. Betul Jadi sekali. lah kaget, astaga. Tiba-tiba pas lagi ngomongin drop zone udah ada yang fight di sekitaran bootcamp dan kuda terbang harus menghadapi 2 orang. Wow, dia berhasil untuk mendapatkan 2 orang secara sekaligus dengan sebuah senjata yang sangat minimalis banget karena belum ada helm dan juga belum ada armor sama sekali. Sangat gagah berani. Will carry us langsung membasmi 2 player dari Morph. Sesuai dengan namanya mungkin ya, Will Carry Us ini yang dilakukan oleh satu pemain dari kuda terbang. Tapi weaponnya Jel, itu kayaknya 25 peluru terakhir. Seinget gua sih kalau habis reload harusnya 30 ya. Tapi tadi habis reload tiba-tiba munculnya cuma Oh dua ya. puluh lima. Tapi Harvest lompat dari bagian atap tentunya sudah mulai Eh. kelihatan seorang Will Carry Us untuk tembakan yang dilontarkan. Tembakan malah ditujukan ke bagian bawah dan ini adalah 11 peluru terakhir dari Will Carry Us. Apakah bisa menambahkan satu pun di poin lagi untuk tim dia. Oh enggak, gue kira second weapon tapi ternyata enggak. Gue kira second weapon. Enggak. Nah, ini Lihat udah sebuah minimalis banget. pergerakan, 2 peluru terakhir gagal untuk mendapatkan knockdown-nya. Sudah tidak ada peluru lagi tapi tiba-tiba Leomord datang dari bagian belakang. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga, ternyata Leomord sudah selesai melakukan looting di bagian belakang perbukitan ini dan menambah satu knockdown lagi menuju ke arah Morph Team. Last man standing Leo yang tersisa di bagian bootcamp kali ini untuk Morph Team. Wow, gila. Mengejutkan banget tiba-tiba datang di saat yang yang tepat gitu ya dari Leomord. Nggak jadi pahlawan kesiangan ini, berarti pas banget timingnya untuk langsung melakukan backup fire dari seorang Will Carry Us. Bakal langsung mendekat kembali ke arah bootcamp karena mereka yakin, mereka tahu juga 3 player yang sudah dibasmi, itu akan menyisakan 1 player last man standing. Masih loh, masih aja pakai pistol ya, pakai pistol Tapi dan pede banget langsung loh bisa Jel. mendapatkan. Iya, karena udah dapetin momentum gak sih? Jadi kayak, adrenalin tuh langsung boost, naik banget gitu loh pas. Iya, ini menurut gua mentalnya sih udah mental baja banget ya. Mungkin mentalnya lebih keras gara-gara mereka unggul dari segi jumlah. Jadinya mereka lebih percaya diri untuk maju walaupun dengan hanya menggunakan handgun dengan kondisi peluru yang juga benar-benar terbatas. Leo juga masih ingin memaksimalkan lootingnya untuk makin siap menghadapi 4 pemain dari kuda terbang yang sudah sedikit demi sedikit mendekat ke arah bootcamp. Wow, gila gila, ini mengejutkan banget dan berarti bisa kita bilang ini pergerakan dari Morph itu udah terus-menerus mereka pantau ya. Jadi udah hafal banget tempatnya akan ada di mana aja dan ternyata dari kuda terbang yang berhasil untuk mendapatkan weapon terlebih dahulu, sudah mulai menelusuri bootcamp. Mereka berusaha untuk mencari utilities, weapon tambahan juga sembari mencari last man standing dari Morph, Leo yang sudah mulai kabur untuk bisa menyelamatkan dirinya menuju ke arah gudang 3 dan di arah yang lain kita udah mulai melihat setiap kota sudah ada penghuninya masing-masing. Jadi kayaknya untuk di early hanya ada 2 tim saja yang bakal bertumbuh dengan sangat cepat dan selebihnya mungkin akan ada beberapa waktu untuk mereka bisa melengkapi lootingan-lootingan tambahannya nih Pasta. Yes, betul banget. Bahkan Paradise pun masih bisa dibilang menjadi daerah kekuasaan dari Force Reborn, belum nggak ada gangguan sama sekali walaupun sudah ada satu pemain dari Supply Bank yaitu Rosemary yang sudah mulai mendekat menuju ke arah sekitar Paradise tapi belum ada baku tembak di bagian Paradise-nya, sama seperti hal yang sedang dilakukan oleh Creed yang masih asik untuk melakukan looting di bagian kampung. Tidak ada gangguan sama sekali. Mungkin menurut gua fight-nya bakal terjadi di arah sekitar perbukitan bootcamp lagi deh karena sudah mulai ada yang sedang melakukan rotasi di mana Public Gang sudah dengan vehicle-nya mereka berotasi melewati jembatan di arah sekitar Painan dan tadi kalau nggak salah di Painan ada satu tim juga yang lagi keluar dari Painan, DG kalau nggak salah. Iya, GPX. Oh GPX ya, sorry sorry. GPX DG di Camp Alpha soalnya tadi. Oh Jadi iya. GPX sudah mulai pelan-pelan keluar juga sama halnya dengan EVOS yang tadi sudah mulai keluar dari Paradise. 4 menit, 5 menit yang mereka butuhkan untuk melakukan looting dan langsung bergegas ke checkpoint berikutnya karena memang
kalau kita ngomongin Sunhawk, tim yang berada di play zone itu yang punya chance lebih besar untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner kalau memang mereka tidak berteman dengan blue zone. Tapi kalau misalkan mereka berteman dengan blue zone, healing staycation di bagian luar, ya udah mereka Wah, bakal main santai, ngumpulin healing healing, sip, staycation ya. Sekarang ada istilah baru ya. Oke, ya, healing staycation iya, yang biasa di jokes itu staycation. alah healing pip pip gitu ya. Ada Ya gitu, karena kan sensor-sensornya. ini udah 2022. Kalau ngomongin staycation itu udah bukan staycation, healing namanya. Oh, benar. Healing staycation ya. Alright, kita Healing lihat nanti staycation. kira-kira akan seperti apa. Akankah ada tim yang mulai bermain healing lebih banyak dan mulai mengikuti jejak dari para professional tim yang ada di PMPL ya. Karena banyaknya healing itu kita sering lihatnya di PMPL ID sama di PMPL saya. Benar benar benar, healing. Kenapa sih gue kalau ngomongin healing keingetnya selalu lagi jalan-jalan gitu ya, keluar kota gitu. Karena apalagi ini Oh, lagi malam Minggu, tapi hati-hati untuk public gang yang tadi sempat dibahas oleh Pasta, lagi menggunakan kendaraan menelusuri bagian Sunhawk sudah mulai terdeteksi juga oleh EVOS. Langsung saja EVOS memberikan dan membuka sebuah warning nades dilontarkan terus-menerus ke arah bagian depan. Lagi-lagi Red Face menjadi entry fragger untuk tim dari EVOS, Pasta. betul sekali. Ada di barisan paling depan, granat berikutnya bakal dilemparkan ke sebelah kanan, beberapa splash damage yang masuk lagi ke arah pemain-pemain dari arah Public Gang. Hanya satu pemain tadi yang terkena splash damage dari granat yang dilemparkan oleh pemain dari EVOS Reborn. Fight masih terbatas dengan sebuah gurungan kecil dan begitu banyaknya obstacle di sekitar sini, di bagian high ground sini, dan kayaknya dari Public Gang mereka lebih memilih keputusan yang bijak. Mereka akan sedikit regroup lagi, akan sedikit tarik mundur lagi, karena mereka nggak tahu sama sekali posisinya di mana, tapi satu pemain mereka Wow! terspawn bahkan langsung di knockdown oleh pemain dari EVOS. Kali ini EVOS sudah melihat beberapa pergerakan yang semakin jelas yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Public Gang. Yes, terlebih ada satu player Public Gang yang sedang berusaha untuk melakukan revive. Tadi pas banget ya, lagi nutupin scope, lagi reload. Dan ternyata Oh, Public Gang berhasil untuk oh, touchdown, tapi tidak untuk Miracle. Karena nggak Foxe bisa dari tim men. 21. Ada third party yang juga join the fight dari kejauhan. Public Gang dijepit kiri dan kanan. Mau kemana Public Gang? Nampaknya dari Gartic pun akan berusaha untuk mengulur waktu saja. Karena Bad Boy QQ juga sudah mulai ditangkap lagi. Ini bad news banget ya buat Public yang mereka terspot oleh dua tim yang berbeda. Mereka tersandwich di bagian tengah antara 21 Esports dan juga EVOS. Tapi lihat, dari momen ini terlihat bahwa 21 Esports lah yang terlebih dahulu mendapatkan sebuah keuntungan karena mereka mendapatkan 3 elimination dari arah Public yang namun EVOS finally menangkap keberadaan dari 21 Esports dan membuat satu anggota dari 21 tumbang. FJ butuh untuk diselamatkan tapi harusnya masih bisa karena ada Cisun yang langsung bergerak untuk menyelamatkan FJ dari balik sebuah bukit. Yes, karena mereka masih tertutup juga ya. Dan hampir, hampir saja. Tapi tadi Red Face terkena beberapa damage peluru panas. Namun untuk Gartic kayaknya mereka atau dia lebih tepatnya harus bisa melakukan apa ya, ninja kali ya, kamuflase cosplay di belakang sebuah Oh, batu. Jangan sampai ketahuan juga. oh, Tapi oh, Liza kelihatan, kelihatan. oh, Gartic pun hanya oh, menggunakan oh, vektor aja. what? Ini kalau dia buka tembakan, Sabar, memandangmu dari kejauhan dan akhirnya sabar, masih ragu-ragu, belum belum, yakin, PDKT-nya belum 100%, belum tahu dia betul. sukanya makan apa, dan Aduh, Gartic di belakangnya ragu-ragu dua lagi. dan Ah, dia berhasil. dapet. Berhasil untuk Sama-sama EVOS. dapet hit. Aduh, Ya, dan kita saling sama-sama menunggu ya. ngedapetin hitnya tadi Jel ya. Sama-sama Mhm, nunggu juga kira-kira siapa yang mau ngomong duluan, tapi diem bener. dua-duanya, ya oke lah gue lanjutin aja. Dan EVOS mendapatkan satu pemain dari Public yang padahal yang ngelihat Public yang duluan mereka, tapi lebih dimangsa sama 21 Esport yang lebih cepat mengambil keputusan untuk menembak pemain-pemain dari Public Gang-nya. Ya, tadi juga ada elimination steal nggak sih? Kayaknya ada satu deh yang dilakuin sama 21 Esport ke arah Public Gang tadi. Yang ngenokin EVOS, yang nge-end dia. Atau tadi yang kekenok sama EVOS udah ke-revive terus dihantam semua sama 21 Esport. Oh, bisa jadi. Karena kan kalau baru revive itu kan HP bar-nya nggak langsung full. Jadi kayak satu peluru aja Betul, bisa langsung knock and valid, no debat. debat. Langsung dihantem pokoknya ya. Alright, abis ngelihat fight yang agak panas tadi antara Public Gang, EVOS dan juga 21 Esport, habis itu temponya agak sedikit menurun lagi sampai di menit ke-10. Belum ada yang melakukan fight, hanya sekedar pengintaian-pengintaian seperti yang dilakukan oleh Voxe ketika tadi satu anggota mereka FJ di take down oleh pemain EVOS Reborn.
dan berhasil ya mereka untuk bangkit atau membangkitkan kembali FJ. Dan masih dengan setup yang sama kalau kita lihat ada satu rumah yang dijaga oleh 2 player dan ada beberapa setup juga dari FJ dan Jisun, mereka berjauhan guna untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi karena mereka kan bergerak dari arah Quarry, EVOS bergerak dari Paradise, makanya mereka bertemu di area sekitaran ini. Dan juga dari Zeus pun sudah mulai mendekat juga, jadi memang ini adalah 3 tim yang cukup berdekatan untuk sementara waktu. 10 menit berlalu, masih circle pertama, tapi kita sudah melihat satu tim yang harus dipulangkan, Public Gang, dan masih belum tahu lagi apakah bakal ada tim yang menyusul karena dari area yang berbeda kita melihat RBR sudah mulai bergerak keluar juga dari area bantai dan camp Charlie ini, Pasta. Iya, betul sekali. Mereka sudah semakin menuju ke bagian circle yang lebih dalam lagi dan ini nggak buat mereka cukup nyaman karena update dari circle yang kedua tidak membuat mereka harus bergerak lagi. Sekarang mereka ada di arah sekitar Quarry dan ini dia last man dari Morph Team. Leo hanya bisa rebahan santuy di sebuah rumah. Dan itu di Rumahnya di pulau yang pulau. terpisah. Iya. Dia udah kayak lagi staycation di Ini. pulau tau nggak lo? Nah, Di pulau itu baru sendirian aja. Habis beli pulau kayaknya Leo nih. baru mau gue bilang staycation di pulau ya kan, kapan lagi gitu, lagi PMPL. Tapi mau nggak mau lah, itu udah harus dilaksanakan oleh Leo karena kalau misalkan dia maksain untuk rotasi terus-menerus itu bakal kemungkinan ketemu sama orang lainnya itu lebih besar gitu. Dan bergeser kembali akhirnya kita melihat supply bank ngambil 1/3 dan memang ini adalah pertigaan yang cukup dekat juga dengan EVOS karena tadi sempat kita lihat Rosemary berdekatan ke arah Paradise ya Pasta. Yap, betul. Jadi sudah mulai ada yang bergerak, ada yang mengisi drop zone yang sudah ditinggalkan juga seperti Paradise yang sudah mulai diisi oleh beberapa tim lain lagi. Tapi EVOS benar-benar aware dengan apa yang ada di sekitar mereka, ngecek semua sisi. Bahkan kayaknya EVOS sudah tahu kalau misalkan ada satu tim di belakang dari Red Fest tadi, di mana tadi kalau nggak salah Supply Bank berarti ya? Ya, harusnya supply bank. Karena tadi yang paling deket dan paling nempel lah ibaratnya. Dan masih dengan tempo yang lebih lambat lagi seperti biasa ya, namanya Sunhawk. Ini tuh selalu seperti itu, udah ditinggi-tinggiin, dibanting, dikasih harapan, dibanting, ekspektasi udah tinggi, realitanya tidak gitu Mas. Yap, betul. Ini dia. Dari tim yang bersahabat dengan Blue Zone, kalau kata Jelly apa? Apa tadi gue lupa, healing stake apa? Aduh, gue lupa Healing lagi. healing staycation. Iya, healing staycation ya. Kayaknya DG yang Iya. ada usaha atau ada niat untuk melakukan healing staycation karena mereka menahan untuk Blue Zone yang kedua ini masih cukup santai, 800 meter perjalanan mereka untuk masuk ke dalam circle yang kedua dan harusnya ini udah di PS circle yang ya masih yang kedua. Gue kira udah yang ketiga tapi kalau dihitung-hitung dan dilihat-lihat ternyata masih di PS dari circle yang kedua. Berbeda halnya dengan kuda terbang yang sudah masuk ke bagian circle dan kali ini mereka nge-split ke arah setup yang dibilang Jelly itu 4 susu. 4 sudut, 4 Empat sisi. sudut. Tapi tiba-tiba nge-regroup lagi jadi 3 sisi doang. Jadi biasa aja ya, jadi 3 susu. Ganjil. Iya, jadi 3 susu. Jadi sunjil. Titik kan? Susu ganjil. Apaan sih? 3 sudut 3 sisi dong, bener dong. Oh iya iya, suci. Tapi agak maksa ya. Iya, Agak maksa ya kalau gue inget-inget lagi. agak gimana gitu. Jadi ya udah nggak Aduh, apa-apa deh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, aduh. it's okay, no problem no problem. Karena kita juga belum melihat adanya aduh, stop stop. Gua masih terbayang dan Udah udah Jel, ya, kita cukup fokus Jel, lagi udah ke jangan jangan dibayang-bayang ya. Kita melihat yang pasti-pasti aja gitu. Jangan membayangkan hubungan yang tidak jelas. Kita bergerak ke wah, hal yang pasti-pasti aja. Kalau dikasih harapan doang ya buat apa gitu. Kita butuh sebuah kepastian, bukan sebuah harapan iyalah palsu. iyalah, ngapain gitu kan, ngapain ngejagain sayapnya doang, bukan untuk terbang bersamanya. Aduh, iya. Cuma buat megangin sayap doang, nggak terbang bareng-bareng, ya ampun. Oke, kita Sedih melihat sedih. lagi dari Creed 2K yang tadi berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kali ini mereka sudah mulai bergerak juga dengan setup yang mereka lakukan. Ada yang setup di bagian compound atau di daerah perkomplekan, ada yang setup di bagian perbukitan juga untuk memaksimalkan setupnya mereka dan mendapatkan pergerakan yang nyaman ketika nanti circle-nya bouncing dari tempat mereka saat ini. 2-1 juga nge-splitnya lumayan. Tadi Foxnya sendirian, Jason sendirian, jadi
setup-nya mereka yang begitu menyebar mungkin karena mereka berada kurang lebih seperempat dari zona yang ketiga kali ya. Makanya mereka berani untuk nge-split agak cukup jauh, tapi area timur adalah area yang ramai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tim ada di bagian timur, Jal. Iya, rame banget dan itu mereka bakal masuk dari satu pintu masuk yang sama. Masih ada 15 tim. Ini bakal padat banget. Bootcamp udah mulai ditinggalkan. Udah nggak ada yang ngambil area bootcamp. Malah kebanyakan tuh ngambil ke bagian-bagian scrappingnya, ngejaga di bagian bibir circle. Nggak ngambil ke bagian kota besar. Paradise pun demikian, dikosongin. Jadi kayak mereka berusaha untuk bikin trap mungkin, berusaha untuk menculik, siapapun yang lagi lewat di hadapan itu bakal ditangkap. Karena kalau misalkan kita ngambil ke bagian kota udah otomatis agak susah kan untuk bisa menculik-culik lebih ke arah play safe. Safety Betul. gitu. Tapi kalau misalkan Ya. mereka ngambil ke rumah-rumah, ngambil ke bukit-bukit, itu informasi dan angle shot itu bakal lebih luas lagi. Terlebih kayak Zeus nih, ini kalau misalkan dia nyebrangnya asal-asalan, ini bakal gampang banget ketangkep sama orang-orang yang udah mantauin mereka dari jauh nih. Betul, dan kalau nggak salah tadi di sekitar Zeus harusnya ada 21 e-sport deh, karena 21 e-sport nge-split-nya juga agak sedikit lumayan tadi dua-dua split yang mereka lakuin. Rebellion sudah mulai bergerak agak sedikit keluar dari bagian Quarry karena Quarry sudah mulai ditinggalkan dari zona yang kedua tadi. 5 detik untuk pergerakan ke zona berikutnya dan Maruzama, MKS mereka bergerak juga dengan sangat hati-hati. Mereka mengecek semua bagian yang akan mereka lewatin, Jel. Ya, betul banget tadi bahkan ada beberapa nades yang dilontarkan dari Vault 9999 menuju ke arah kuda terbang. Kayaknya lagi berusaha untuk ngebersihin deh sebelum mereka maju ke arah bagian depan karena mungkin ada beberapa informasi yang mereka dapatkan itu di depan ada orang atau mungkin ada beberapa pergerakan yang mereka pantau. Jadinya tadi ada beberapa nades guna untuk menghindari cacing-cacing yang lagi berkamuflase juga. Dan kuda terbang sedari tadi kita lihat belum berpindah terlalu jauh dari bootcamp, lebih bermain di bagian pertiganya juga dan berusaha untuk mencari informasi ke bagian luar terus menerus split yang kita lihat. Kayaknya udah mulai banyak banget yang melakukan meta-meta split nih untuk misalkan main di Sunhawk, Pasta. Betul sekali. Kayaknya mereka sudah mulai mengadaptasi gameplay dari tim-tim yang bermain di BMGC kemarin untuk bermain split di tengah zona yang mudah mereka dapatkan dari kontrol areanya. Nyx kali ini sudah naik ke bagian perbukitan. Gua kira tadi bakal ada fight antara MKS dan juga kuda terbang, tapi ternyata smoke-smoke yang di pop out hanya untuk menutup angle shoot dari bagian depan sana. Ada KF di arah perbukitan seberang dari arah tim MKS dan lihat ini dia. Ada Jisong yang masih melakukan proning menjadi cacing berniat memberikan sebuah kejutan ke arah pemain dari MKS. Ya, niatnya kayaknya seperti itu ya dari seorang Jisong Imut. Lagi berusaha untuk jadi cacing imut, tapi gua nggak tahu apakah bakal bertemu atau enggak karena dari tadi MKS kayak lebih aware gitu loh pergerakannya. Udah mulai bangun smoke, udah mulai lempar-lempar nades dan akhirnya di elimination feeds kita melihat ada nama yang bergulir, Maruzama, Kenov. Oh, Nampaknya tertangkap oleh satu player dari Rebellion. Bakal ada follow up Molotov ke arah bagian depan. Kingu belum connect Molotovnya, masih bisa selamat di bagian atas tapi connect. hati-hati Gio dan connect Molotovnya ke arah bagian depan. Dua player dari Maruzama langsung tumbang begitu saja. Ciel pun ditumbangkan. Berarti tersisa last man standing aja nih Pasta. Betul, sedang berupaya untuk melakukan revive tapi sepertinya dari Sukidin juga sedang melakukan boosting sebelum dia menabrak pertahanan dari arah Maruzama yang sedang berada di bagian high ground. Sukidin dengan granatnya sudah mulai dikokang, pada detik bakal dilempar ke bagian depan tapi Spawn sudah mulai berpindah ke tempat yang lebih nyaman lagi dan Cannot berhasil di revive namun ternyata sandwich position dialami oleh Maruzama. Kanan Rebellion, kiri GPX, mau pilih yang mana dan granat berikut juga memberikan splash damage ke arah pemain dari Maruzama. Cannot low HP tapi Sukidin bakal mengisi di bagian kanan terlebih dahulu, nggak melihat keberadaan dari satu orang yang sedang apron di bagian batu depan. Menjadi sebuah kejutan tapi ternyata berhasil diamankan. Spawnly tumbang dan hanya menyisakan Cannot. Last man standing dari Maruzama yang ada di bagian di arah dalam smoke. Menjadi ninja through the smoke dan ternyata Cannot sudah berpindah ke tempat yang lebih aman lagi. Bakal lompat dari bagian atas tapi tidak terkena damage dari lompatan yang dibuat oleh seorang Cannot. Sementara ini Cannot masih bertahan last man untuk Maruzama. Yap, betul banget. Kenot masih selamat, masih bisa menghindari juga pergerakan-pergerakan dari Rebellion yang sedari tadi mencari, memburu last man standing tersebut. Dan juga ternyata fight yang terjadi di arah yang berbeda. Hari ini kita lihat, tadi ada sebuah nades yang dilontarkan dari Zeus menuju ke arah 21. Tapi ternyata Zeus pun harus menangkap satu player dari Kritsuki. Hulk tertangkap di depan sana. Dan 21 pun mendengar adanya huru-hara atau keberisikan yang terjadi di bagian belakang sana. Dan juga menjadi fokus nampaknya. FC pun melakukan
melontarkan sebuah nades kembali ke arah bagian depan. Elder berhasil untuk mendapatkan Ical. Bisa dibilang ini lebih ke arah nggak fight yang 4v4 fokus langsung ya, lebih ke arah kayak culik-culik dulu. Kalau misalkan bisa fight ya udah baru mereka bakal terobos ke arah bagian depan. Betul, seperti yang dilakuin sama 21, akhirnya mereka melakukan regroup karena mereka sedang diganggu juga oleh Rebellion yang ada di bagian seberang sana. Cannot berhasil sementara ini selamat untuk masuk ke area yang aman, tapi Slayer dari GPX tertangkap dan, maksud gue dari Rebellion tertangkap dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Cleon juga mendapatkan 1 elimination untuk tim Onyx. Sukidin pun berhasil diamankan oleh GPX. Ini dia, pertempuran antara GPX yang sudah mulai terlihat. Zeus terspot FJ dengan menggunakan weaponnya berhasil menjatuhkan 1 pemain dari Zeus. Zeus terlihat sangat kocar-kacir untuk di hari kedua ini. Berbeda banget dengan hari pertama kemarin. Yap, betul. Kayaknya harus melakukan adaptasi kembali. Dan ternyata dari DG bertemu dengan MKS. Sebuah pick tipis dari sebuah jendela berhasil untuk menumbangkan 1 player dari Dunia Games. 4 player dari MKS masih selamat. Bahkan Nixel pun mampu melakukan healing terlebih dahulu. Bisa selamat untuk sementara waktu. Dan Dunia Games kayaknya udah mulai tercicil satu persatu player-playernya. Dan ternyata di area yang berbeda juga GPX bertemu dengan 2-1. Ada banyak sekali fight yang terjadi. Karena tadi sempat dibahas oleh Pasta juga di bagian timur dan selatan. Adanya penumpukan yang terjadi membuat mereka mau nggak mau masuk dari satu pintu masuk yang sama dan akhirnya mereka harus fight. Yap, betul. Sementara agensi dengan granat tank sudah mulai dilemparkan ke bagian depan, cukup dekat dengan pemain-pemain dari MKS. Seperti GPX ingin mendapatkan korban ke arah MKS, tapi setup dari MKS juga membuat GPX sedang kebingungan di manakah setup sebenarnya dari MKS. Tapi kali ini dari seorang Blitzy sudah mulai melihat ke sebelah kanan, respon yang begitu cepat, flick shot dari seorang Blitzy. Bakal 1v1 situation dengan murah M4-nya, change weapon dan berhasil mendapatkan 1. Namun korban berdatangan karena 1 tukar 1. Kali ini ada Volt yang sedang ter-take down, revive sedang dilakukan, tapi akan ada pergerakan dari seorang agensi menuju ke bagian dari arah batunya. Mau maju tapi reload dulu dengan UMP dan akan ada molotov yang dilemparkan. Pergerakan semakin terbatas, namun double pick kanan dan kiri membuat agensi tumbang. Volt tumbang untuk yang kedua kali, tapi harusnya masih bisa diselamatkan. Tapi 2 pemain dari GPX dipulangkan ke arah lobby. 1 di belakang masih dalam proses untuk melakukan revive. Yes, berhasil revive-nya. Langsung tarik mundur ke arah belakang batu. Tapi ternyata MKS pun diganggu oleh kuda terbang. Yang kukira cuek ternyata dari tadi gangguin pergerakan dari MKS. Dan ternyata membuat player-player dari MKS pun harus bertumbangan dan dimanfaatkan momentumnya oleh GPX. Untuk langsung kabur ke arah bagian depan. Karena mereka tahu ini bukan saat yang tepat untuk memaksakan keadaan. Dan juga ternyata dari 2-1 masih terus memberikan gempuran yang sangat banyak. 6 elimination sudah berhasil mereka kantongi. Dan menjadi satpam zona adalah pilihan yang tepat tampaknya untuk 2-1. Sementara itu di arah yang berbeda juga fight terus-menerus terjadi nih Pasta. Betul sekali. DG bahkan hanya menyisakan 2 pemain mereka dengan 3 elimination sudah mereka kumpulkan. Supply Bank dipulangkan di peringkat ke-12 dan Creed2K sudah dipantau pergerakan mereka oleh BMW kali ini. Ada Kopinli yang sudah melihat ke arah balik ke batu di mana ada Hulk di bagian sana. Tapi EVOS mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Nick dipulangkan ke bagian lobby. EVOS mendapatkan 2 elimination. Namun KF sedang ter-take down. Butuh waktu untuk diselamatkan. Tapi Jobrenki akan segera mendobrak pertahanan dari EVOS. Kali ini cukup dekat dengan seorang Laser. Tapi Laser masih bisa bersabar. Tidak terburu-buru dalam melakukan pick karena menunggu momentum backup dari rekan-rekannya yang akan membackup dari rumah seberang sana. Laser masih ada di bagian dalam rumah dan kayaknya dari Jobrenki lebih memilih untuk bersabar dibandingkan commit untuk mengepus ke bagian dalam rumah ini. Yes, hanya ada waktu 25 detik aja untuk komit maju ke arah bagian depan karena mereka sama-sama tidak berada di dalam play zone-nya. Jobrenki menunggu timing dan momentum yang tepat. Sembari ada beberapa peluru panas sudah mulai masuk ke badan Microvox di depan sana. Ada beberapa nades yang bakal dikokang masuk ke arah bagian depan. Dan Jobrenki belum ada yang connect nades-nya, tapi kuda terbang dari arah yang berbeda sudah mulai memantau juga menjadi third party, menjadi sasaran tembak dari seorang KF. Masih belum connect, hampir saja. Untungnya menggunakan sebuah kendaraan juga bersembunyi di balik sebuah rumah. Red Face berhasil untuk menembak sebuah vehicle, meledak mobilnya. Dan ternyata kali ini dari kuda terbang harus berhadapan close combat. Red Face berhasil untuk menumbangkan 1 player di depan sana. Dan AG cuek, last man standing kali ini dari kuda terbang. Mampukah untuk fight atau makan lebih memilih untuk survive aja? Tapi Laser langsung melakukan tembakan bertubi-tubi karena Jobrenki juga. EVOS terus menerus menggempur menjadi satpam dari sebuah rumah yang horor. Masa
Betul banget Bang EVOS berhasil menangani dua tim yang berupaya menabrak ke arah kompon mereka. Red Face akan menambah pundi poin lagi untuk EVOS Reborn saat ini kembali lagi keluar ke arah rumah untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Satu pemain dari kuda terbang terjebak di bagian blue zone. Tidak ada yang terlalu banyak pergerakan dilakukan bahkan dari Lizard. Dia berhasil mengetahui keberadaan dari DG. Okta dipulangkan ke arah lobby 6 elimination. Kali ini bakal bertambah kembali tapi granat dari seorang Lizard terlalu lama dimasak. Satu pemain EVOS tumbang karena granatnya sendiri dan Cleon. Dua pemain Onyx yang tersisa kali ini harus menghadapi tiga pemain EVOS yang sudah mulai mendekat ke arah compound milik Cleon kali ini. Karena ada satu pemain lagi Rosesi yang sedang melakukan healing di bagian belakang. Cleon masih berupaya dan berusaha seorang diri untuk mendapatkan placement terbaik bagi tim Onyx. Onyx masih cukup stabil selama ini. Yes, masih bisa survive walaupun harus termakan oleh Blue Zone juga dan ternyata kali ini dari BMW atau BMW berhasil selamat dengan 4 player yang mereka miliki. Lontaran Nades menuju ke arah bagian depan. Foxy last man standing masih bertahan. Cosplay menjadi kol sayur di depan sana. Belum ketahuan posisinya di mana. Berhadapan tapi ternyata terbakar oleh molotov dari seorang Flux. 2-1 pun dipulangkan. 3 tim tersisa dan masih bertahan. Berusaha through the smoke dari seorang Microvox tapi masih belum connect pelurunya menuju ke arah seorang Cleon. Masih bisa bertahan dengan 2 player yang ada. Onyx dan juga dari EVOS harus bertahan. Harus aware dengan bagian belakang karena BMW masih terus-menerus memberikan gempuran. Microvox tertembak oleh seorang Cleon karena dijepit dari depan dan belakang. Cleon pun dibalaskan tembakannya membuat Onyx tersisa 1 player terakhir Pasta. Betul sekali dan dari EVOS mereka menyisakan 3 pemain namun KF terspot. Through the smoke yang begitu bagus dari BMW berhasil menjatuhkan satu lagi pemain dari EVOS. KF akan dipulangkan menuju ke bagian lobby sementara Laser berhasil selamat menyeberang jalan dan Microboy kembali lagi bangkit bisa diselamatkan oleh seorang Red Face. 3 lawan 4 karena satu pemain Onyx sedang dalam proses healing di bagian luar dari zona ini. Masih ingin mempertahankan dan mendapatkan placement terbaik untuk Onyx dengan last man standing mereka yaitu seorang Resesi. Sementara Red Face masih melihat menuju ke arah BMW karena circle tidak menguntungkan karena dua tim ini. Barir sudah mulai terus pantatnya ya ampun. Itu ditembakkan sama Red Face tapi Resesi dipulangkan di urutan ketiga dan satu pemain terspot. Barir ter-take down dan kali ini kondisi berimbang 3 lawan 3. Oke, masih bertahan. EVOS terus-menerus dan ini dia last dance antara kedua timnya EVOS dan juga BMW. Satu tim connect karena seorang Laser. 2 player yang masih aktif dari EVOS harus bertahan bersembunyi di belakang sebuah rumah. Hanya bisa memanfaatkan sebuah jendela. Gue nggak yakin EVOS masih punya smoke karena sedari tadi mereka tidak mengeluarkan smoke karena dari BMW pun yang lebih kokoh sebenarnya waktu ini dan pada akhirnya langsung keluar dari sebuah rumah tembak bertubi-tubi ke arah bagian depan dan tidak berhasil. BMW 88 mendapatkan winner chicken dinnernya di match Sanhok kali ini. Wow, lagi-lagi kita melihat